Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu lagi ya di pertemuan kedua. Kemarin kita bahas tentang evolusi komputer, sekarang kita bahas bahasa sistem di mata kuliah arsitektur komputer, gitu ya. Nah, kita bahas sedikit tentang bus sistem. Di mana bus sistem itu adalah sebuah jalur komunikasi yang digunakan secara bersama-sama ya. Prosesnya ini terjadi di dalam sistem komputer ya. Nah, kemudian komponen-komponen komputer itu ada 3 ya, harus kalian pahami yang paling fokus banget ada 3. Ada CPU, ada memori, ada modul input output ya. Jadi 3 komponen ini yang wajib ada dalam arsitektur komputer, gitu ya. Kemudian di dalam CPU ini ada sistem memori ya. Ada namanya MAR, MBR, input output address register, ada input output buffer, ada modul input output. Kemudian di dalam modul input output ini ada yang namanya buffer. Buffer itu adalah penyimpanan sementara yang data yang sering kita gunakan terdapat di dalam buffer ya. Buffer register nih ada apakah itu berupa cache memori ya, bisa ditaruh di sini. Jadi data yang sering kita gunakan ada di sini. Kemudian ada memori instruksi ya, instruksi data-datanya apa ya, di memori gitu ya. Kemudian di sini ada Central Processing Unit, ada CPU. CPU di sini ada umumnya berada dalam sistem kontrol, pertukaran data dengan memori, kemudian memanfaatkan register-register internal CPU. Nah, itu sedikit membahas tentang CPU. Nah, kita tahu bahwa Central Processing Unit ini adalah otak dari komputer dan semua proses masalah pemrosesan ada di CPU. Nah, tadi kita bahas satu-satu. Apa sih itu MARC ya? MARC itu adalah Memory Address Register, di mana yang menentukan alamat dalam memori untuk memori write write selanjutnya. Ini yang menentukan adalah MARC ya. Kemudian yang kedua MBR. MBR itu apa? Memory Buffer Register yang berisi data yang akan dituliskan ke dalam memori atau menerima data yang dibaca dari memori. Kemudian ada input output buffer register ya. Ada input output address register. Nah, ini kita lihat bahwa pengertiannya untuk pertukaran data antara modul input output dengan CPU disebut dengan input output buffer register. Sedangkan menspesifikasikan perangkat input output tertentu disebut dengan input output address register gitu ya. Oke, lanjut. Memori. Memori merupakan terdiri dari sekumpulan lokasi yang didefinisikan dengan alamat yang mempunyai nomor urut ya. Masing-masing lokasi berisi bilangan biner yang dapat diinterpretasikan baik sebagai instruksi maupun data. Nah, ini ya memori. Memori ini adalah tempat penyimpanan data gitu ya. Kemudian ada modul input output, memindahkan data dari perangkat eksternal ke CPU dan sebaliknya. Atau modul ini berisi buffer internal untuk menampung data ini sementara sampai data itu dikirimkan. Ya. Kemudian ada yang namanya fungsi komputer. Nah, kita tahu bahwa fungsi utama dari komputer itu adalah eksekusi program. Sedangkan program yang dieksekusi oleh CPU ada dalam memori. Ada 2 langkah pengambilan instruksi. Yang pertama, instruksi baca atau fetch ya. CPU dari memori pada suatu saat dan CPU mengeksekusi setiap instruksi. Jadi ada dia mengambil, kemudian dia mau ngapain ini gitu ya. CPU akan mengeksekusi apa yang mau kita inginkan dari perintah yang kita buat gitu ya. Nah, prosesnya di mana? Ya di CPU gitu ya. Kemudian fetch. Pada CPU yang umum, satu register program counter dipakai untuk mengawasi instruksi yang akan dibaca selanjutnya. Jadi PC itu adalah program counter ya. Program counter yang ada dipakai untuk mengawasi instruksi yang akan dibaca selanjutnya. Sedangkan instruksi yang dibaca akan dimuatkan ke dalam sebuah register atau IR ya, atau instruction register.
ya. Kemudian ada 4 kategori sebuah aksi ya. Yang pertama disebut CPU, memori, data dipindahkan ke CPU ke memori atau sebaliknya. Atau data dapat dipindahkan ke atau dari dunia luar dengan memindahkan antara CPU dan modul input output gitu ya. Kemudian ada pengolahan data. Nah, pengolahan data di sini CPU dapat membentuk sejumlah operasi aritmatik atau logik, sedangkan kontrol sebuah instruksi yang dapat mengubah urutan eksekusi. Kemudian siklus eksekusi, PC berisi alamat instruksi pertama, alamat dimuatkan ke dalam IR. IR kita tahu bahwa tadi IR itu ada instruction register. PC adalah program counter ya. Kemudian 4 bit pertama dalam IR mengindikasikan bahwa akumulator akan dimuatkan, 12 bit sisanya menentukan alamatnya. Ya, ini langkah-langkah eksekusi ya. Kemudian PC dinaikkan nilainya dan instruksi berikutnya akan diambil ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah isi akumulator yang lama dan isi akumulator yang baru ditambahkan dan hasilnya disimpan di akumulator ya. Sedangkan 5, PC program counter dinaikkan nilainya dan instruksi berikutnya akan diambil. Sedangkan langkah berikutnya adalah 6, isi akumulator akan disimpan pada lokasi yang baru ya. Kemudian ini adalah langkah-langkah apa sih interrupt. Nah, interrupt ini adalah permintaan sementara ya, permintaan sesaat yang ingin diproses ya, yang kita inginkan. Nah, ada kelas-kelas interrupt itu ada 4 ya. Yang pertama adalah program ya, dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi sebagai hasil dari suatu eksekusi instruksi. Jadi kita misalkan bikin program, kita mau eksekusi apa, misalkan kalau kita contohkan, misalkan kita menggunakan Arduino itu kan kita bikin suatu program. Nah, program itu mengontrol apa ya, menggerakkan pakai apa. Nah, ini disebut interrupt program. Sedangkan timer dibangkitkan oleh timer dalam prosesor. Jadi perintahnya itu berdasarkan timer yang ada di sistem komputer itu sendiri gitu ya. Kemudian ada input output yang dibangkitkan oleh controller untuk memberi signal penyelesaian normal atau memberikan signal berbagai kondisi error. Nah, ini biasanya kalau kita contoh dalam hidup sehari-hari ada misalkan printer. Printer kan kalau dia ngeprint ya, terkadang kalau dia menggulung dia akan menimbulkan notifikasi bahwa ada mekaniknya error atau kertasnya tidak tepat atau bagaimana. Itu adalah sebuah contoh dari signal controller. Kemudian hardware failure ya, dibangkitkan oleh kegagalan seperti kegagalan daya atau memory parity error. Jadi disebabkan oleh daya ya, misalkan dayanya habis ya, atau disebabkan oleh intinya kegagalan yang disebabkan oleh daya atau memory parity error ya, disebabkan memori yang tidak cukup atau bagaimana gitu ya. Ini disebut dengan failure. Kemudian interrupt disediakan terutama sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi pengolahan karena sebagian besar perangkat eksternal jauh lebih lambat dibandingkan prosesor. Ya benar ya. Interrupt disediakan sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi pengolahan karena sebagian besar perangkat eksternal jauh lebih lambat dibandingkan prosesor. Benar ya. Jadi kita kalau interrupt itu kita permintaan sementara sebenarnya, menginterrupt gitu ya. Kemudian interrupt, ada siklus interrupt ya. Dengan memakai interrupt, prosesor dapat dipakai dalam eksekusi instruksi lain seperti input output yang sedang dilaksanakan. Kemudian ketika perangkat eksternal telah siap untuk dilayani, maka modul input output untuk perangkat eksternal itu mengirimkan signal interrupt request ke prosesor. Jadi dia masih melibatkan prosesor sebagai pusat pengolahan data, gitu ya. Kemudian ada prosesor yang menanggapinya dengan menahan operasi program yang sudah dilakukannya, mencabangkan ke suatu program untuk melayani perangkat input output itu yang dikenal dengan interrupt handler dan kembali melaksanakan eksekusi mula-mula setelah perangkat itu dilayani. Ya, jadi
setelah prosesor, misalkan ada permintaan interrupt ya, kemudian prosesor akan menangguhkan pekerjaan itu sendiri, kemudian ketika udah selesai dia akan kembali ke pekerjaan dia semula, kayak gitu ya. Kemudian ada multiple interrupt, di mana dengan tidak mengizinkan terjadinya interrupt lain pada saat suatu interrupt sedang diproses atau interrupt lain ditangguhkan, ada keuntungan dan kekurangannya. Yang pertama, keuntungannya, pendekatan tersebut cukup baik dan sederhana karena interrupt ditangani dalam urutan yang cukup ketat. Sedangkan kekurangannya, pendekatan ini tidak memperhitungkan prioritas relatif atau kebutuhan waktu kritis, gitu ya. Kemudian dengan mendefinisikan prioritas bagi interrupt dan mengizinkan interrupt berprioritas tinggi, menyebabkan interrupt handler yang berprioritas lebih rendah untuk menginterpretasikan dirinya sendiri. Jadi dia kembali ya memprioritaskan interrupt handler yang prioritas lebih rendah. Jadi dia memprioritaskan mana sih yang mau dikerjakan duluan. Nah itu. Jadi dia akan menginterpretasi mana yang akan mau dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian ada fungsi input output. Sebuah input output dapat bertukar data secara langsung dengan CPU ya. Sebuah input output juga dapat bertukar data langsung dengan memori ya. Dengan kasus ini CPU memberikan otoritas kepada modul input output untuk membaca dari atau menulis ke memori. Sehingga perpindahan data terjadi tanpa terpaut dengan CPU. Itulah fungsi dari input output. Kemudian di sini selama perpindahan seperti itu, modul input output mengeluarkan perintah baca atau tulis ke memori yang membebaskan CPU dari tanggung jawab pertukaran data. Sedangkan operasi seperti ini dikenal dengan DMA, Direct Memory Access ya. Kemudian ada struktur interkoneksi ya. Nah, komputer terdiri dari CPU, memori dan input output, benar ya. Jadi struktur interkoneksinya ya ini komunikasi antara CPU, misalkan memori dan input output, ini satu hal yang tidak bisa kita lupakan ya, harus selalu kita ingat bahwa ada CPU, ada memori, ada input output. Kemudian komponen bus lintas yang menghubungkan berbagai modul disebut dengan struktur interkoneksi, gitu ya. Ya, kemudian struktur interkoneksi harus mendukung jenis perpindahan berikut ini. Yang pertama, memori ke CPU, di mana CPU membaca sebuah instruksi atau satuan data dari memori. Sedangkan CPU ke memori, CPU menuliskan sebuah satuan data ke memori. Ya. Kemudian ada input output ke CPU, di mana CPU membaca data dari perangkat input output melalui sebuah modul input output ya. Kemudian ada CPU ke input output. CPU mengirimkan data ke perangkat input output ya. Nah, dan terakhir yang kelima adalah input output ke memori atau memori ke input output. Di mana pada kedua kasus ini sebuah modul input output diizinkan untuk dapat bertukar data secara langsung tanpa melalui CPU dengan menggunakan DMA. Jadi komunikasinya ini tidak melewati CPU tapi langsung ke perangkat input outputnya ya. Nah, proses ini disebut dengan DMA, Direct Memory Access ya. Nah, kemudian interkoneksi bus. Bus adalah media transmisi yang dapat digunakan bersama. Benar ya? Bila dua buah perangkat melakukan transmisi dalam waktu yang bersamaan, maka signal-signal akan bertumpang tindih dan menjadi rusak. Berarti harus hanya satu buah perangkat saja yang akan berhasil melakukan transmisi pada suatu saat tertentu. Benar ya? Jadi ketika ada yang tumpang tindih ya, maka ada salah satu yang akan bekerja ya. Nah ini disebut dengan interkoneksi. Kemudian struktur bus ya. Bus itu bus yang umum ya, yang menghubungkan komponen utama seperti CPU, memori, input output disebut dengan bus system ya. Jadi
komunikasi antara CPU, memori, boundput disebut dengan bus system ya. Biasanya bus system terdiri dari 50 sampai 100 saluran yang terpisah. Bus diklasifikasikan menjadi 3 kelompok ya. Ada namanya saluran data, saluran alamat, saluran kontrol ya. Dimana di sini saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut dengan bus data. Sedangkan saluran alamat adalah digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Ya, saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan menggunakan data dan saluran alamat. Jadi sistem kontrol ya, jadi mengontrol akses, intinya yang mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data dan saluran alamat. Jadi sistem kontrol ya, sistem kontrol terhadap data, alamat, dan seterusnya. Kemudian elemen-elemen rancangan bus itu ada yang namanya dedicate dan multiplexed. Dedicate itu apa? Dedicate itu adalah secara permanen diberikan sebuah fungsi atau subset fisik komponen-komponen komputer. Sedangkan multiplexed metode penggunaan saluran yang sama untuk berbagai keperluan. Ya. Nah, keuntungannya dedicate. Ya, dedicate itu dia terjadi kemacetan yang sangat tinggi. Sedangkan multiplexed memerlukan saluran yang sedikit menghemat ruang dan biaya. Nah, kemudian kerugiannya dedicate meningkatkan ukuran dan biaya yang sistem ya. Multiplexer rangkaian lebih kompleks, terjadi penurunan kinerja karena event-event tertentu yang menggunakan saluran bersama tidak dapat berfungsi secara paralel gitu ya. Kemudian ada namanya timing. Timing sinkronus, terjadi event pada bus ditentukan oleh clock. Nah, asinkronus terjadi event pada bus ditentukan oleh event sebelumnya. Gitu ya. Kemudian lebar bus. Semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer pada satu alamat. Jelas ya. Semakin besar busnya, semakin lebar jalan yang kita lewati, maka makin banyak orang yang bisa melewati jalan tersebut. Logikanya seperti itu. Kemudian semakin lebar bus alamat, semakin besar range alokasi yang dapat direferensikan. Benar ya? Semakin lebar bus alamat ya, semakin besar range alokasi yang akan direferensikan. Ya, berapa besar ya range alamatnya mau kita simpankan atau mau kita gunakan. Kayak gitu ya. Kemudian jenis transfer data ada 5. Yang pertama write, write, read, modify write, read after write, dan block. Nah, ini jenis transfer data. Ya, bisa menulis, membaca, dimodifikasi, ada berbentuk blok, ada read after write ya. Nah, ini adalah termasuk jenis transfer data. Kemudian ini beberapa modul input output yang udah lama ya sebenarnya, tahun 90, PCA ya. Kemudian ada fitur bus ya. Nah, sekarang saya pengen nanti ada diskusi ya yang kalian bikin suatu apa ya? Tugas ya di pertemuan kedua ini tentang pengembangan modul input output setelah fitur PCA dan fitur bus, biar kalian tahu perkembangan mikroprosesor itu sampai di mana. Gitu ya, ini cuma syarat-syarat fitur bus ya. Nah, ini tidak tergantung pada arsitektur, prosesor dan teknologi tertentu, memiliki protokol transfer asinkron dasar. Nah, ini ada sebuah kelebihan dan kekurangan saja sebenarnya ya tentang fitur bus ya. Ini nanti fitur bus itu mendukung bus data 32, 64, 108, 256 bit ya. Kemudian fitur bus plus mendukung baik mode terdistribusi maupun tersentralisasi. Kemudian ada perbedaan PCA dan fitur bus ya. Nah, kalau PCA itu ditujukan bagi implementasi murah yang membutuhkan bidang fisik secara minimal. Sedangkan fitur bus dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas yang tinggi dan fungsionalitas yang luas untuk memenuhi kebutuhan berbagai sistem
yang berkinerja tinggi, terutama sistem yang mahal. Nah, ini ada contoh soal aja ya. Kemudian ini juga contoh soal ya, mungkin untuk merefresh aja sih sebenarnya ya. Oke, itu aja yang bisa sampaikan pada pertemuan 2 ya tentang bus system ya. Jadi nanti saya simpulkan sedikit tentang bus system ini ya. Bus system ini adalah jalur komunikasi yang menghubungkan antara CPU, memori, dan modul input output. Komunikasinya bisa 2 arah ya. Kemudian ada yang namanya apa lagi itu, jadi interrupt ya. Kemudian standar interkoneksinya ya. Nah, itu jadi ingat ya, tugasnya berikutnya adalah kalian bisa membuat mempresentasikan bikin makalah lah tentang perkembangan fitur modul input setelah fitur plus ya. Kalau saya bahas di sini kan tahun 90 ya. Mungkin perkembangan zaman sampai 90 sampai 2021 ini kan udah banyak banget ya, berapa tahun itu ya. Nah, ini coba kalian telusuri ya, biar kalian juga paham ya perkembangan basis modul input output sampai sekarang tuh sampai di mana gitu ya. Nanti bisa dikumpulkan ya, kemudian bisa dikomunikasikan melalui perwakilan kelasnya. Oke, serasa cukup perkuliahan di pertemuan kedua ini ya. Salah dan kurangnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.